Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kerja dari ESP32 Cam WiFi yang akan mengirim gambar ke Firebase, lalu di Firebase dikirim melalui web app, lalu bisa dikontrol dari PC, bisa juga dikontrol oleh handphone. Jadi si ESP32 Cam itu mengirimkan gambar secara real time yang dapat kita atur kapan dia mengirim gambar menggunakan switch yang ada pada tombol reset pada ESP32 Cam. Nanti akan kita cek seperti ini, kita refresh. Nah, kita mendapatkan gambar terbaru. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Simak langkah-langkahnya berikut ini. Oke, baik, pertama-tama ada alat dan bahan. Di mana di sini ada peralatan yang kita butuhkan, ESP32 Cam WiFi seperti ini. ESP32 Cam WiFi untuk lebih mudah gitu, kita menggunakan board ESP32 Cam juga gitu, tidak menggunakan photoboard karena di sini juga lebih mudah gitu untuk menggunakan kabel powernya. Di sini untuk kabel power kita menggunakan USB micro sesuai dengan portnya. Pertama-tama langkahnya yaitu kita pasangkan ESP32 Cam WiFi ke boardnya. Setelah dipasangkan dengan baik dan benar, langsung saja kita konekkan port USB micro, lalu kita koneksikan ke laptop. Nah, selanjutnya akan ada konfigurasi di Firebase dan di Arduino IDE, lalu Visual Studio Code. Di sini langsung saja kita pertama-tama kita membuat Firebase dulu ya di sini untuk menghubungkan real-time database-nya. Saya sudah ada di sini Firebase yang final ya buat database-nya, cuman saya akan berikan tutorial juga gitu cara membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini itu kan interior name project, misalkan di sini project kalian ESP32 misalkan. Nah, di sini kalian klik ke continue. Nah, di sini itu ada ketentuannya, kita harus matikan yang enable Google Analytics for this project. Lalu create project. Nah, di sini tunggu saja. Tunggu sampai siap. Nah, di sini kita klik ke continue. Nah, di sini ketika sudah masuk ke proyek kalian, selanjutnya kita ke authentication, mencari authentication di build authentication. Di sini get started. Setelah itu masukkannya di sini email dan password kalian. Di sini kita enable, klik ini kita save. Nah, di sininya kita add new. Sini kita ke user. Filenya di sini di add user. Masukkan di sini email kalian. Akan sedangkan di sini si passwordnya bebas ya, sesuaikan saja untuk kalian gitu nanti buat dikonfigurasi di Arduino. Nah, setelah selesai membuat user di sini kita juga buat kita dapat melihat di user table. Di sini ada user ID. Nah, di user ID ini nanti akan kita gunakan itu. Baik, selanjutnya kita ke sini storage. Nah, di sini storage itu kita start.
isinya start in test mode, next. Oke, di sini kita sesuaikan dengan region kita ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kodenya ya di sini, yang akan kita pakai di sini ya. Setelah tanda ya garis miring, nanti kita copy dari ESP sampai ke form. Berikutnya di sini ada rules juga. Nah, nanti rules di sini rules yang ada di sini ya kita sesuaikan dengan program kita gitu, dari bucket dan service Firebase-nya gitu. Nanti akan kita lihat di program yang sudah kita buat ya. Di sini tutorial membuatnya dulu. Nah, setelah itu, setelah membuat storage, kita bisa melihat lebih dahulu di sini APK, di project overview, lalu ke project setting. Nah, di sini kita mendapat web APK. Web APK ini berguna untuk nanti kita dimasukkan di dalam proyek konfigurasi Arduino IDE. Oke, mungkin dari membuat storage-nya sudah selesai ya, karena saya sudah membuat directory yang sudah terkoneksi sebelumnya. Ini sudah ada yang diperlukan itu buat konfigurasi ke web APK, terus user dan yang sebagainya tadi sudah dapat ya. Kita langsung saja buka ke proyek yang sudah saya buat ya, ke yang tadi sebagai contoh. Di sini final proyek saya, ke storage. Nah, di sini ada kan final. Nah, di sini nama file saya storage-nya namanya ini ya, linknya bisa nanti kita tunjukkan ketika konfigurasi. Lalu rules itu yang tadi kita ganti rules itu untuk mengaktifkan storage kita nanti ke dalam program. Nah, di sini kita memakai dengan kode yang cukup seperti ini, rules version service match allow. Nanti akan saya sertakan ya di deskripsi. Di sini juga user juga ya, karena user itu nanti bakal menjadi riwayat untuk siapa yang mengakses juga akan terlihat nanti di anonymous ketika program sudah selesai. Tapi kan yang tadi sudah di add user, di sini email terlebih dahulu yang tadi sebagai contoh, dan contohnya email dan ada passwordnya kan. Lalu setelah itu kan di sini juga tadi sudah mendapatkan UK sesuai tadi yang sudah dibikin. Baik, karena kebutuhan yang di PRD sudah semua, langsung saja kita ke Arduino IDE. Nah, di sini pertama-tama kita pastinya memberikan konfigurasi untuk mengaktifkan gitu si sensor kamera dan mengirim ke database. Nah, caranya di Arduino IDE itu pertama-tama ya kalian itu harus di sini memilih AI Tinker SPCam 2 buat boardnya, dan portnya juga harus terdeteksi ya, port USB. Kalian juga harus menyesuaikan library yang ada di sini, yang ada di include driver library-nya seperti ESP client, yang Firebase, lalu yang modul Wi-Fi dan modul ESP32 juga kalian harus disesuaikan itu library-nya di sini. Bisa langsung di-download saja gitu nanti. Lalu di sini juga pertama-tama di sini untuk mengaktifkan si ESP itu kalian harus memasukkan SSID Wi-Fi, dapat disesuaikan dengan SSID Wi-Fi kalian dan memasukkan passwordnya untuk nanti ketika ESP aktif akan mencari koneksi gitu, agar bisa terkoneksi secara real time. Nah, sedangkan di sini APK ini dimasukkan sesuai dengan tadi nilai yang ada di sini di akun database kalian. Nah, setelah itu ada user email itu yang tadi di awal dimasukkan ya teman-teman, karena yang tadi sebelumnya ada contoh gitu nama saya. Lalu ini sudah dikonfigurasi sebelumnya, jadi user emailnya dapat disesuaikan seperti yang tadi, dan user passwordnya juga seperti yang tadi di Firebase gitu, harus sinkron. Nah, di sini ada storage bucket itu yang tadi ada di storage, ada linknya.
Nah, storage bucket itu ini kalian masukkan link ini ke dalam di sini di storage bucket di Arduino IDE. Setelah itu di sini juga ada format fotonya. Jadi kita yang akan mengambil foto itu dengan format JPG. Di sini juga kita akan disimpannya di directory data dan format filenya foto JPG. Nah, di sini itu ada di storage. Dan storage yang kita buat data nanti dapat disesuaikan juga di pemrogramannya dan di Firebase-nya. Berikutnya ini dapat disamakan ya buat ke bawahnya gitu, buat mengaktifkan pengambilan kamera ataupun gagal mengcapture si dari kamera ESP32 cam. Ini juga buat perintah nge-connect wifi, dan ada beberapa komen jika terjadi kesalahan gitu akan ditampilkan. Buat kodenya nanti juga akan disertakan. Yang penting tadi yang di atas itu terkoneksi ke wifi dan koneksi ke Firebase-nya sinkron gitu, mulai dari APK, user email, password, storage bucket, dan filenya gitu, si photopad dan bucket fotonya. Oke, karena di sini sudah ya, pastikan ya di sini boardnya AI Tinker ESP32 cam dan portnya juga sudah sesuai, ya boleh langsung diupload aja. Saya ditunggu sampai ke komplit. Jika nanti dari teman-teman udah salah itu dari program, mungkin itu ada kesalahan dari library manager gitu, dimana program yang terdapat di sini library-nya belum di-download oleh teman-teman. Sebaiknya lebih diperhatikan kode errornya dan nanti di-download saja library yang ada yang sesuai gitu. Oke, di sini sudah down compiling, ditunggu saja sampai persennya selesai 100%. Nah, oke, buat programnya sudah berhasil ya, ESP32 cam sudah aktif. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menampilkan hasilnya ke web app gitu buat dikontrol di handphone. Caranya bisa sebagai berikut. Oke, langkah-langkah selanjutnya kalian bisa membuat folder kosong di Visual Studio Code. Di sini saya karena sudah membuat foldernya, nanti kalian bisa membuat folder kosong. Lalu di sini di terminal kalian bisa langsung klik saja di sini di terminal Firebase ini. Ketika sudah klik Firebase ini, kalian bisa langsung enter. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan beberapa file. Nah, file itu seperti HTML, file Firebase-nya, storage, yang kalian tadi hubungkan itu Firebase ini itu untuk mendapatkan indeks HTML-nya dan si folder beberapa file-file Firebase-nya. Nah, setelah itu kalian pertama-tama dari kalian mendapatkan HTML, di sini kalian dapat mengatur harus menyamakan cost Firebase config, di mana cost Firebase config ini disamakan dengan yang ada di sini project setting. Kalian bisa langsung scroll ke bawah. Nah, kalian bisa samakan dengan ada yang di sini. Cost Firebase config, kalian copy saja. Kalian bisa samakan di sini. Setelah itu, ketika kalian sudah membuat HTML-nya, nanti kalian harus membuat Vue.js dan style CSS. Nah, style CSS ini berfungsi untuk sebagai tampilannya gitu, mengatur warna, font, dan size-nya. Di sini kalian bisa mengatur fontnya, letak-letaknya, margin, dan sebagainya. Di sini bisa mengatur warnanya juga untuk nanti di tampilan web app-nya. Dan setelah itu juga kalian membuat app.js bisa disamakan saja untuk nantinya menghosting agar mendapatkan URL gitu, untuk nanti URL-nya bisa dipakai kontrol di PC ataupun di handphone.
Nah, ketika sudah semua file di sini ada di dalam satu folder, kalian bisa langsung di sini kalian langsung menulis di terminal dengan Firebase deploy seperti ini. Firebase deploy. Setelah kalian klik Firebase deploy, nanti akan ada beberapa tahapan loading seperti ini. Firebase deploy. Setelah itu akan ada beberapa tahapan terhadap storage yang ada di Firebase, lalu menghosting projectnya. Jika sudah selesai deploy komplit, kalian akan mendapatkan URL. Nah, URL ini merupakan link yang dapat mengontrol hasil dari SP32Camp ke handphone maupun di PC. Bisa langsung di copy saja. Kita cek coba di Chrome. Jika ingin mendapatkan gambar yang terbaru, bisa kalian klik switch reset yang ada pada board SP32Camp. Klik saja semuanya. Di gambar terakhir diambil pukul 11 menit ke 16 detik ke 13. Kita coba mengambil gambar. Jika sudah diklik reset, tunggu sebentar karena dari modul SP32Camp akan mengirim ke Firebase. Dari Firebase akan dikirimkan ke web app yang telah kita hosting. Oke, bisa langsung kita refresh saja. Nah, ini merupakan gambar terbaru pada pukul 11 menit ke 22 detik ke 10. Bisa seperti caranya bisa seperti tadi buat mengklik reset yang ada pada board SP32Camp untuk mendapatkan gambar terbaru ya. Kita akan coba sekali lagi. Nah, ketika sudah diklik, tunggu sebentar lalu refresh. Nah, ini merupakan gambar terbaru yang diambil. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.